kamu itu sebelum kamu menjadi wakil owner ataupun menjadi ownernya sendiri di satu perusahaan kontraktor, itu sebaiknya kamu berangkat dari lapangan. Entah gimana ceritanya, pokoknya dia bisa usaha kaca dulu dari bikin cermin, Wilson. Oh, bikin. Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Body, channel yang membahas hal-hal unik dan menarik terkait dengan industri kaca dan juga arsitektur dan interior. Bersama host dari channel ini, saya sendiri Wilson. Pada kesempatan kali ini, kita dapat mengundang tamu spesial, yaitu Pak Edward Christian. Atau Bro Edward ya kita sebutnya ya. Bro Edward mungkin lebih enak ya. Jadi kita sengaja undang Bro Edward ini karena kita ada satu project bareng ya. Yang kedepannya kita akan berkolaborasi, bekerja sama, yaitu project Glassmart Semarang. Glassmart Semarang, betul. Nah, Glassmart Semarang itu adalah jaringan distribusi, jaringan toko kaca dari Himalaya Body. Dan itu kan tersebar di seluruh Indonesia ya. Iya. Dan khusus Pak Edward akan memegang di daerah Semarang. Area Semarang ya, oke. Nah, sebelum kita berbicara soal Glassmart, kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Jadi boleh diceritain nggak bagaimana sepak terjang Pak Edward? Karena saya tahu Pak Edward atau Bro Edward ini berada di industri kaca ya dari keluarganya ya. Iya, betul sekali Bro Wilson. Jadi awal mulanya tuh dari kakek saya. Oke. Kakek saya dari papa ya. Kakek saya dari papa. Opa berarti ya sebutannya ya. Opa saya tuh dia orang memang usaha kaca. Terus turun-temurun ke papa saya, saudara-saudaranya itu kaca semua, Bro. Oh. Nah, opa sama oma tuh kaca juga, Wilson. Jadi opa-oma dari Opa-opa dari bokap. Opa-oma dari bokap itu usahanya kaca semua. Oh. Sampai adik-adiknya juga? Enggak, opa-omanya aja. Oke. Opa-oma itu kaca. Terus waktu papa saya SD kalau nggak salah ya, opanya tuh udah nggak ada, meninggal. Jadi diterus-terusin lah sama anak-anaknya. Jadi kita punya dua tempat, Wilson. Oke. Yang satu itu jadi tempat papa sekarang, yang satu om yang nerusin. Berarti om itu adik atau kakaknya dari bokap? Kakaknya dari bokap. Oh. Anak kedua dia. Bokap anak ke? Bokap anak keempat. Anak keempat satu-satunya? Enggak. Oke. Jadi bokap anak keempat, om anak kedua. Iya. Gitu. Om yang pertama pun juga dulu di dunia kaca, tapi sekarang dia sudah nggak terlalu fokus di dunia kaca lagi. Yang ketiga masih di dunia kaca juga, cuma dia kan sudah toko sendiri. Cikal bakalnya dua toko ini yang dipegang sama om saya yang kedua sama papa saya. Oke, berarti awal mulanya tahun berapa tuh Opa mulai industri kaca? Kenapa sih kok bisa masuk ke industri kaca dari awalnya gitu? Itu ceritanya begini, dulu tuh opa saya tuh masih asli orang China sana, biasanya ya. Datang ke sini, entah gimana ceritanya, pokoknya dia bisa usaha kaca. Dulu dari bikin cermin, Wilson. Oh, bikin cermin. Dulu dia fabrikasi apa ya? Bukan fabrikasi sih, istilahnya tuh home industry ya. Itu masih manual kan zaman dulu? Masih manual, dulu masih manual sekali. Kita berangkatnya tuh dari bikin cermin itu, Wilson. Terus lama-kelamaan sudah buka toko kaca yang agak modern ya, yang seperti sekarang ini. Oke. Ini namanya sekarang yang saya tahu Mataram ya, toko kaca Mataram ya? Kalau yang dipegang papa saya toko kaca Mataram, kalau yang dipegang om saya itu toko kaca Kawan. Kawan dan Mataram. Kawan dan Mataram. Itu berdekatan juga. Di Semarang juga kan? Semarang juga. Oke. Itu kalau bisa dibilang pionir kaca ya di Semarang ya. Maksudnya toko kaca yang awal-awal di Semarang ya, Wilson ya. Iya, berarti mungkin sekitar tahun 70-80 juga kayaknya. Yang jelas saya belum lahir waktu papa saya masih SMP, dia sudah ada sih. Iya. Oh, iya. Papa saya SMP itu waktu opanya meninggal itu, waktu opa saya meninggal, papa saya sudah bantuin toko. Jadi selesai sekolah, dia ke toko bantuin. Jadi sampai sekarang? Sampai sekarang. Buset, luar biasa. Jadi, sekitar 30 tahun kali 30 ya. tahun? Iya, udah di dunia kaca. Oke. Nah, cuman yang saya lihat dari sepak terjang Pak Edward sendiri,
tidak serta-merta langsung terjun buat regenerasi dari toko kaca Mataram, tapi secara karir bekerja sebagai profesional dulu. Iya. Nah, itu pola thought prosesnya gimana? Jadi dulu waktu SMA, selesai SMA kan aku kuliah di Bandung. Di mana ya waktu itu? Di Universitas Parahyangan, tapi jurusan teknik sipil. Bangunan berarti. Bangunan. Kita nggak kepikiran tuh dulu nerusin kaca dulu. Karena saya pengen jadi insinyur kan. Nah, terus selesai kuliah, saya daftar ke perusahaan kontraktor dulu nih, biasanya. Tepatnya kontraktor baja dia. Oke. Di situ kita di Jakarta udah. Head office-nya dia Jakarta, cuma saya kan bagian ini, biasanya engineering lapangan. Jadi saya lebih banyak di lapangan. I see. Ya saya itu jadi di daerah-daerah industri, di Cibitung. Buat konstruksi pabrik-pabrik seperti itu ya? Saya kebanyakan konstruksi warehouse, sama ini, apa namanya, pernah dulu bikin pergudangan rokok. Di Cibitung gitu ya, dari Bekasi kurang lebih. Terus terakhir saya pernah megang high-rise building tuh di Menara Gudang Garam. Itu yang di Gudang Garam Tower yang di bypass kan? Iya. Itu saya engineeringnya waktu itu saya sampai topping off. Setelah itu saya balik lagi ke bangunan-bangunan gudang. I see. Setelah itu ceritanya, kenapa dari kuliah lulus tidak terpikir untuk balik ke Semarang atau buat melanjutkan usaha atau mau berkarya dulu nih di bagian profesional atau? Memang dulu setelah lulus kuliah saya belum kepikiran untuk nerusin toko kaca ayah saya. Meskipun mungkin orang tua berharap kali ya? Sangat berharap pastinya. Pastinya sangat berharap. Saya cuma ngomong, saya udah kuliah jauh-jauh, kuliah susah-susah, kalau langsung nerusin tuh kelihatannya sayang ilmunya biasanya. Jadi mau di exercise dulu? Ya, exercise dulu. Saya cari pengalaman, cari hal-hal yang baru dulu. Nah, setelah dari kontraktor 2 tahun itu, teman saya tuh sebelumnya ada yang di Astra biasanya. Karena dia resign, dia diminta untuk menggantikan posisinya. Tuker. Ada referensi nggak? Saya direferensikanlah sama temanku itu. Oke. Jadi masuk ke grupnya Astra. Grupnya Astra. Saya juga nggak kepikiran juga bisa masuk ke grupnya Astra, maksudnya nerusin ke grupnya Astra gitu. Saya nggak ada pikiran seperti itu sebelumnya. Tapi waktu itu masuk ke grupnya Astra itu sebagai background dari teknik sipil dalam kasus apa? Dalam kasus divisi konstruksinya kah atau gimana? Nah, saya lucu. Dulu kan nggak tahu kalau perusahaan yang saya masukin tuh inti bisnisnya tuh ternyata bukan bangunan. Otomotif. Saya bicara panjang lebar sama bos saya tentang bangunan, saya cuma dibilang seperti ini. Ingat ya, core bisnis kita itu jualan motor, bukan bangunan, bukan konstruksi. Jadi ya nggak berekspektasi lebih di dunia konstruksinya, karena main bisnisnya kan bukan konstruksi. Jadi konstruksi itu untuk supporting bisnisnya mereka aja, jadi bangun showroom dan sebagainya. Berarti itu dikelola in-house ya, dengan grupnya sendiri ya, untuk konstruksi itu? Betul. Oke, berarti balik-balik lagi, meskipun di perusahaan otomotif, tapi pekerjaannya berkaitan dengan industri sipil, industri bangunan juga. Ya, nggak jauh-jauh dari bangunan. Oke. Karena saya juga kalau ditanya, memang waktu itu ditanya preferensinya apa ya, saya memang di dunia konstruksi, lebih preferensinya di dunia konstruksi. Tapi memang waktu dari kecil bercita-cita untuk terjun di bidang konstruksi atau gimana? Dari kecil cita-citaku memang insinyur sih. Oh gitu? Iya. Karena terinspirasi dari siapa? Nggak terinspirasi sih ya. Maksudnya memang dari dulu kepikiran saya bisa bangun rumah itu keren nih. Bikin bangun rumah sendiri itu keren. Maksudnya nggak usah apa ya, kita punya imajinasi sendiri terhadap rumah kita sendiri itu. Ya itu yang menurut saya tertarik di arsiteknya atau di bangun sipilnya? Saya lebih tertarik ke sipilnya memang. Konstruksinya. Sains banget berarti ya? Iya, sains. Itu karena saya nggak bisa gambar sih sebenarnya.
dalam arti seni nih. Ya seni saya kurang, saya narik garis aja mungkin nggak bisa lurus atau gimana ya. Saya kan waktu masuk di Unpar ada pilihan. Saya memang pilihan pertamanya arsitek, pilihan pertamanya sipil, keduanya arsitek. Jadi memang sengaja pilih sipil. Iya. Oke. Terus sebenarnya masih sinkron ya kalau dalam segi karir sinkron. Perusahaan baja, perusahaan Astra di bagian. Jadi ada yang menarik begini, Wilson. Kamu banyak belajar dulu di lapangannya. Setelah itu kamu belajar sebagai wakil owner. Oke. Nah, mungkin tips buat teman-teman yang nonton ya. Kira-kira pembelajaran apa aja sih yang Pak Edward dapetin selama bekerja di perusahaan konstruksi yang mana tidak akan bisa didapatkan jika langsung terjun ke jadi wakil owner atau jadi owner langsung gitu? Kalau kita jadi wakil owner langsung gitu ya, kita tidak tahu teknik-teknik di lapangan, misalnya pemasangan besi seperti apa. Kalau dari gambar kan simple ya, tapi ternyata di lapangan itu besi itu harus ditekuk, harus dibending, kan ada istilahnya, ada toleransinya. Nanti ketika ngecor itu space-nya terlalu sempit atau gimana. Ya, kalau di gambar sih besi bisa overlap, tapi kalau di lapangan overlap besi itu kan harus ditekuk dan sebagainya. Nah, salah satunya itu. Terus ya misalnya ilmu-ilmu lapangan, nggak semua yang didapat di kuliah itu ada di lapangan, Wilson. Jadi di kontraktor tuh bener-bener kita belajar di lapangan, ya jauh dari ilmu yang kita dapat dari kuliah. Hampir nggak kepake lah ya istilahnya. Kalau di lapangannya ya, aplikasi lapangannya kita nggak ada yang kita dapat dari kuliah. Harus pengalaman itu. I see. Nah, berarti sampai poin ini belum ada kepikiran tuh ya untuk aku terjun kembali ke industri kaca. Jadi masih menikmati industri sipil. Aku belum kepikiran sampai 2 tahun pertama ikut kontraktor itu saya belum kepikiran untuk nerusin orang tua biasanya. Sampai di Astra pun saya sebenarnya nggak kepikiran nerusin orang tua. Jadi di Astra itu 3 tahun ya saya ya biasanya. Terus saya tapi masih berhubungan dengan kaca. Cuma saya nggak punya minat yang serius dengan kaca biasanya. Jadi ada project-project baru itu, saya sering pegang project di daerah-daerah, kontraktor-kontraktornya itu kan saya kenal. Saya coba pendekatan sama mereka. Oh Pak, saya kan orang kaca dan sebagainya, orang tua. Kalau saya masuk boleh nggak? Kalau memang harga saya masih bisa masuk dan sebagainya. Jadi ngeling juga lah ya. Jadi saya masih kerja sendiri, tapi saya juga ada pendapatan yang lain. Kacanya itu saya kasih ke papa saya. Jadi sebagai subkon dari project itu. Betul. Saya masih belum kepikiran untuk megang kacanya. Jadi kalau memang harganya saya masih bisa masuk, kaca ini saya oper ke papa saya. Beberapa project itu berjalan seperti itu. I see. Sampai akhirnya saya keluar. Saya masih nggak tahu, Wilson, mau nerusin usaha kaca atau enggak. Karena menurutku saya belum punya passion untuk meneruskan toko papa saya. Tapi keluar udah? Sudah keluar. Gimana tuh? Kenapa bisa tiba-tiba keluar? Atau influencer? Ceritanya begini, setelah 3 tahun sama istri saya yang sekarang ini kan, saya dulu satu kantor biasanya. Nah terus sebelum nikah itu saya udah disuruh keluar dulu. Kamu keluar dulu lah, kamu cari kerjaan yang lain lah. Cari kerjaan yang lain atau usaha sendiri? Usaha sendiri. Dorongannya, usaha sendiri. Bukan kerja yang lain itu dalam arti ikut orang ya. Usaha sendiri. Karena saya pun waktu ngajuin resign, ngomong ke bos saya, kalau kamu ikut ke perusahaan lain, mending nggak usah. Mending kamu di sini. Kamu masih bisa menggantikan posisiku suatu saat. Kalau kamu di perusahaan lain, kamu harus dari nol, kamu belum tentu punya kesempatan juga. Enggak Pak, saya keluar untuk ngomongnya waktu itu nerusin usaha orang tua. Padahal saya juga agak kepikiran ke situ. Nah, setelah keluar atas dorongan, sekarang menjadi istri kan ya? Iya. Ngapain? Kan ngeblank nih.
udah kerja 5 tahun pengalaman di sipil. Jadi awalnya gini, misalnya dulu kan orang tua selain kaca ada peternakan ayam. Oh, oke. Misalnya, ya sudahlah keluar dulu nerusin peternakan ayam karena peternakan ayam ini sudah berjalan 1-2 tahun juga kalau nggak salah ya. Tapi nggak ada yang fokus di situ. Misalnya, jadi ya itu kan ribet ya katanya peternakan ayam kan kalau misalnya ayamnya harus sehat semua gitu kan, ada yang satu sakit nular semua. betul itu repotnya di situ. Tapi dulu aku belum berpikir jauh seperti itu. Intinya yang penting ada kerjaan dulu. Oh, berarti balik ke Semarang dong? Sempat balik Semarang hampir 1 tahun. Oh, hampir 1 tahun. Jadi sambil usaha sendiri, terus persiapan pernikahan juga kan waktu itu kan. Kita mulai persiapan nikah di Semarang juga. Long distance dulu ceritanya. Nah, saya kepikiran nerusin peternakan ayam papa saya. Oh, itu jauh sekali loh dari industri yang itu. Jauh sekali. Aku pun di situ berpikir keras. Peternakan ayam ini butuh modal yang cukup gede. Oh, karena untuk mengembangkan peternakan ini ke arah yang lebih bagus kan kita mau waktu itu sistem close kandang ya, close cage lah. Jadi ya. bikin kandang spesial yang sudah istilahnya itu pakai mesin semua. Ada. Ini ayam untuk telur ya atau untuk ayam petelur? Petelur ya. Iya. Nah, saya pikir-pikir high cost juga nih. Aku butuh berapa miliar juga untuk membesarkan ini. Sedangkan kita kan berhubungan dengan makhluk hidup susah juga ya kalau dikontrol ya. Saya akhirnya mikir enggak lah, kalau high cost gampang. Ini karena costnya tinggi, investmentnya besar juga. Dalam pikiranku high cost itu gampang lah, kalau kamu punya modal pasti bisa jalan. Nah, saya kepikiran yang enggak terlalu high cost, istilahnya tidak merepotkan orang tua lah. Apa ya? Saya coba ngomong ke teman saya. Oke. Mungkin nggak aku masuk sendiri ke Astra jadi vendornya. Oh, jadi mengajukan diri sebagai subkon untuk Astra. Vendornya Astra. Tapi ini kaca atau bukan? Atau masih general contractor? Project pertama saya khusus di bagian kaca. Jadi di daerah NTB sana itu ada istilahnya, sebelumnya kan showroom di sana itu masih terbuka ya. Maksudnya terbuka? Terbuka dalam arti itu showroomnya nggak ada sekat kaca depan. Tidak berarti tertutup. Outdoor? Bukan. Indoor, cuma pakai folding gate. Oh, ngerti. Kalau sekarang kan kayak di Indomaret kan ada kaca partisi pembatas tampak depannya itu. Jadi ada pintu dulu biar debu nggak masuk dan sebagainya. Karakteristik orang sana itu dulunya kalau showroom tertutup gitu, dia takut masuk. Oke, minder gitu ya? Iya. Oh. Kayak masuk kemana aja mau beli motor gitu kan. Iya. Ini showroom motor kan, bukan showroom mobil kan? Showroom motor. Oh, oke. Ataupun mobil harusnya sama perlakuannya untuk di daerah tuh seperti itu. Mereka kecenderungan karakteristik orang daerah, mereka agak nggak enak hati kalau harus masuk buka pintu seperti itu. Oh, lucu ya. NTB berarti Kupang NTT berarti NTB itu Lombok. Iya. Oh, proyek pertama itu 3 lokasi di Lombok saya pasang, istilahnya apa berarti ya? Partisi tampak depan. Partisi kaca depan. Lantai 1 showroomnya. Oh, itu udah termasuk frameless atau masih pakai frame? Kita semua sudah usulin frameless. Speknya memang frameless dari Astra. Berarti polos tempered. Ya, kita mainnya polos tempered, floor hing, udah main seperti itu lah. Oke. Di 3 lokasi. Waktu pertama saya merintis itu pun papa saya cuma info kalau ngasih harga jangan murah-murah karena kamu jauh kirimnya ke sana, kalau ada masalah dan sebagainya repot. Itu saya sampai kirim orang itu kaca itu saya siapin semua tuh, Wilson. Saya sewain truk, seorang-orang ini saya kirim pakai truk. 3 lokasi itu, Wilson, kan ada satu yang nyebrang pulau ya, Wilson ya. 2 itu di daerah Lomboknya, 1 nyebrang pulau di daerah Bima. Saya masih inget banget itu. Saya nggak ikut ke Bima. Saya cuma di 2 lokasi itu selesai terpasang, saya balik Jakarta. Nah, yang di Bima gimana? Selesai 2 masang ini, orangnya
di mobil juga berangkat ke Bima. Nyebrang itu jadi dia di mobil bak itu bayangin ya. Di mobil bak bareng sama kaca tuh ya. Iya. Jadi saya sewa mobilnya itu beberapa hari sampai pulang lagi. Oh, itu lucu sih. Iya itu pengalaman. Tapi itu berapa lama di NTB akhirnya? Mesti nginep dong berarti kan sampai proyeknya selesai atau bisa dikontrol dari Semarang waktu itu? Oh, enggak sih. Jadi aku dapat ukuran pasti. Aku proses dulu kacanya di Jawa. Karena kaca itu kan saya ambil dari Surabaya waktu itu. Oke. Surabaya, saya kirim mobil, terus sama orangnya berangkat sekalian dari Surabaya itu nyebrang langsung ke Lombok, pasang pemasangan 3 lokasi itu 4 hari, Wilson. 4 hari cukup ya? 4 hari cukup. Jadi berangkat dari Jawa nyampe sana pagi, 1 lokasi selesaiin, sore selesai. Pindah lokasi satunya, Wilson. Besok paginya kan, karena kan tutup kan showroomnya. Oh. Itu kan seharian tuh masang yang 1 lokasi. Istirahat di mobil tuh mereka, pindah ke lokasi yang satunya, besok kerja lagi, Wilson. Selesai baru ke Bima, nyebrang sehari di Bima juga sehari. Berarti mobilnya itu semua kaca gudang tanda kutip ada di mobil berarti dong? Gudang berjalan. Iya. Jadi saya sudah harus pastikan kaca itu nggak boleh ada masalah nanti. Oke. Dan itu berjalan smooth ya? Berjalan smooth. Oke, itu proyek perdana. Proyek pertama itu. Oke. Saya masih selesai proyek itu, saya minta lagi. Nggak ada kalau yang pekerjaan cuma pemasangan kaca. Harus ada renovasinya, Wilson. Oke, ini masih di dalam subkonnya Astra ya konteksnya berarti? Masih di dalam Astra ya. Oke. Jadi sekaligus renovasi nih? Akhirnya saya harus provide orang sipil. Oh. Bukan sipil yang struktur banget sih ya biasanya. Paling pasang partisi, pasang keramik, ngecat. Tapi ini kan interior konteksnya dong, bukan sipil. Interior ya. Lebih ke area dalamnya ya. Oke. Bukan sipilnya, bukan. Sipilnya tuh paling ya lingkup pekerjaan sipil tuh paling bobok dinding, terus pasang dinding bata, pasang partisi, sama kaca aluminium nih pasti kan. Termasuk di dalam situ. Jadi secara tidak sengaja bertransformasi lagi ya. Jadi kontraktor interior. Iya. Oke. Tapi masih megangin jadi subkonnya Astra nih? Atau saya masih bergerak di Astra itu. Sudah ada customer di luar? Belum. Awal-awal itu kita masih banyak dapat support dari Astra. Oke. Nah, terus kita kan pernah ketemu tuh ya di Sunter kan? Waktu itu Pak Edward lagi bikin cermin dekorasi. Ya, itu ceritanya tuh 2 atau 3 tahun setelah saya jalan sendiri. Ini jauh sebelum itu. Oh. Jadi setelah dari ngerjain kaca doang dikasih, berikutnya mulai renovasi. Sejak itu kita nggak pernah putus sih. Sama Astra tuh kita belum pernah putus. Intinya selalu ada aja kerjaan. Repeat order terus. Iya. Ya salah satu keuntungannya dulu orang Astra juga paling enggak kan banyak temen. Track recordnya udah ada. Lebih kenal kan mereka juga. Ya lebih enak juga ya. Cuma ya beban kita juga kalau kita kasih kualitas yang jelek, kita kan nggak enak juga sama mereka. Sama teman. Harga pun mereka mintanya bukan yang asal kita kasih harga Wilson. Kita harus ikut tender fight dengan orang-orang lokal dan sebagainya. Untungnya berawal dari kaca, Wilson. I see. Kalau kaca, biarpun mereka di sana, mereka cari produknya juga ke daerah Jawa terdekat ke Surabaya. Oh, karena memiliki strength dari kaca itu, makanya saya berani. Oke. Saya berani berangkat dari situ. Nah, keadaan berubah lagi. Mereka minta provide sampai renovasi. Pertama masih dikasih renovasi kecil-kecilan, bikin bengkel apa ya. Akhirnya lama-kelamaan tahun lalu itu kita sudah naik kelas lagi, Wilson. Jadi naik kelas jadi seperti apa? Build dari tanah, dari nol. Oh, jadi udah. Tapi untuk buildnya untuk apa? Showroom gitu? Showroom sama gudangnya juga, sama bengkelnya juga. Dari tanah berarti?
dari tanah, ngerobohi bangunan dulu yang ada, struktur pondasi sampai Mantap. Itu berubah lagi, Wilson. Oke. Nah, tapi balik lagi, kita ini kan nggak tahu jalan kita gimana ya. Pokoknya yang memang ada kesempatan kita ambil dulu, karena nggak akan ada kesempatan kedua lagi ini, Wilson. Kita dikasih kesempatan ngikut tender dari nol ya kita coba. Tapi kalau saya bangun dari nol, saya masih join sama temen. Oke. Berarti yang waktu terakhir itu masih join sama temen dong ya? Nggak cuma sendiri ya? Kalau terakhir yang kita ketemu yang masalah cermin dekorasi itu, saya support temenku di bagian. Jadi iparku, temenku itu di Jakarta kan banyak juga, Wilson. Iparku interior. Temanku itu konstruksi interior juga. Tapi kalau semua kerjaan kaca aluminium pasti larinya ke aku. Oh, berarti yang support mereka. Disup ke bro. Ya, betul. Aku yang support mereka untuk kerjaan kaca aluminium. Jadi memang dari dulu spesialisasiku di kaca aluminium. Oke. Tapi kita kenal dari Pak Agus. Pak Agus Santoso. Ya. Halo Pak Agus. Dia kan juga pemain kaca lama juga ya. Iya. Saya juga ketemu Om Agus juga, kita saudaraan lama tapi awalnya kita nggak pernah ketemu. Kok bisa begitu? Bukan nggak pernah ketemu gimana ya, karena kan Om Agus itu kan ratingnya sama papa saya. Rating maksudnya dekat hubungannya? Seumurannya sama papa saya. Oke. Kita nggak pernah ketemu, jarang ketemu lah ya. Nah, suatu saat tuh dikasih tahu, oh ini Om Agus ini ngerjain kaca juga. Tapi di Semarang kan dia kan? Dia di Semarang. Tapi waktu saya ke Jakarta, aku disupport Om Agus itu kaca dari Jakarta. Dulu dia join sama Diamond, ada privilege-nya lah dari Diamond. Aku masukin kaca ke dia, diambilin di Diamond. Oh, oke. Jadi ada kerjasama Pak Agus dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, terus jadinya terakhir kan di Live Out udah mengerjakan sipil, interior, udah bisa kerjain grup Astra atau bahkan dari customer di luar itu kan. Apa nih, ada angin apa nih Ding tiba-tiba kepengen kembali ke industri kaca sehingga tertarik untuk Glassmart dan lain sebagainya? Balik lagi memang passionku tuh sebenarnya di kaca ya, karena secara nggak sadar dari kecil tuh aku nggak pernah praktisi langsung, Wilson. Ngangkat kaca nggak pernah, motong kaca juga aku nggak pernah. Tapi cara ngangkat saya tahu, cara motong kaca aku juga tahu, handling kaca tuh aku juga ngerti. Terus kaca nih basicnya sudah kuat. Karena mengamati dong dari kecil. Dan yang tadi balik tadi ke masalah nggak perlu high cost, Wilson. Aku ngambil kaca nggak perlu langsung cash kan, dari kenalan toko papa dan sebagainya, relasi. Nah, aku jadi nggak perlu keluar modal dulu untuk ngerjain kaca. Modal yang saya keluarin tuh paling bayar orang kan. Selesai masang aku bayar tenagaku. Tapi kalau materialnya kan masih bisa tempo, jadi aku dari Astra dapat payment baru aku bayarin ke dia. Dari situ, Wilson, akhirnya yang berjalan ya kerjaan kaca aluminium. Akhirnya mengerucut nih ya ke arah kaca aluminium lagi. Dan apa ya biasanya, kalau kerjaan kaca aluminium itu sudah terlalu sering, sudah terlalu hafal lah ya. Jadi kemungkinan cost yang hilang, loss-nya itu lebih kecil. Dalam artian kesalahan di lapangan gitu ya? Kesalahan di lapangan satu. Terus masalah materialnya juga kan kita bisa kontrol. Karena kalau pekerjaan sipil, renovasi maupun bangun dari nol, kita kan tidak akan 100% di situ, Wilson. Proyeknya 9 bulan nih. Masa kita mau 9 bulan cuma ngurusin satu proyek itu? Iya, harus ada proyek lain. Iya, ya kan. Maksudnya kita kan
harus punya orang-orang yang kita percaya yang bisa bantu itu berjalan juga. Tapi kan masih ada kemungkinan loss juga di situ. Betul. Dan apa ya? Dunia konstruksi itu kita tidak terutama di pekerjaan pondasi kita kan tidak tahu. Kita tidak bisa prediksi itu 100%. Tiba-tiba besinya harus lebih dalam dan sebagainya. Itu kan beda ya. Faktor ada istilahnya gambling lah ya kita ya. Itu lebih besar dikonstruksi daripada lebih di kaca? besar dikonstruksi daripada di kaca. Oh gitu ya? Jauh. Oh gitu? Kaca itemnya sedikit, paling gampang gitu ya. Oh. Kaca, silen, material yang dipakai itu sedikit, paling solasi, iya kan? Satu botol silen untuk berapa meter lari silen itu kan bisa ketaker kita. Semen kita juga nggak bisa nentuin. Iya. Yang kebuang berapa dan sebagainya. Jadi dalam segi RAB dong ya yang lebih keprediksi industri kaca ketimbang industri pasti karena sipil itu kan lebih general. Iya. Nah kalau kaca itu kan lebih spesifik. Jadi itemnya tuh kecil, sedikit. Nah, jadi lebih terkontrol kita. Jadi peluang untuk kita loss-nya kecil. Apalagi background dari papa yang udah lama berkecimpung di bidang situ, plus resiko yang bisa lebih terkontrol, akhirnya berencana untuk kembali lagi di industri kaca. Jangan lupa, kalau kita mainnya kaca umum, kaca polos, kaca yang common yang ada di pasaran, saingan kita tuh banyak, Wilson.